siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Siklus glikolisis, tahap metabolisme konvensi glukosa menjadi energi dalam tubuh akan berlangsung secara anaerobik melalui proses yang dinamakan glikolisis. Proses ini berlangsung dengan menggunakan bantuan 10 jenis enzim yang berfungsi sebagai katalis di dalam sitoplasma yang terdapat pada sel eukariotik. Inti dari keseluruhan proses glikolisis adalah untuk mengkonversi glukosa menjadi produk lahir berupa piruvat. Pada proses glikolisis, satu molekul glukosa menjadi 6 atom karbon pada rantainya akan terpecah menjadi produk akhir berupa 2 molekul piruvat yang memiliki 3 atom karbon. Proses ini berjalan melalui beberapa tahap reaksi seperti glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Selain akan menghasilkan produk akhir berupa molekul piruvat, proses glukosa NADH3 NADH atau 1-NADH3 ATP. Molekul ATP yang terbentuk ini kemudian akan diekstrak oleh sel-sel tubuh sebagai komponen dasar sumber energi. Melalui proses glikolisis ini, 4 buah molekul ATP dan 2 buah molekul NADH atau 6 ATP akan dihasilkan, serta pada awal tahap prosesnya akan mengkonsumsi 2 buah molekul ATP sehingga total 8 buah ATP akan dapat terbentuk. Proses siklus Krebs. Proses siklus Krebs merupakan pusat bagi seluruh aktivitas metabolisme tubuh. Siklus ini tidak hanya digunakan untuk memproses karbohidrat, namun juga digunakan untuk memproses molekul lain seperti protein juga lemak. Sebelum memasuki siklus asam sitrat, molekul piruvat akan teroksidasi terlebih dahulu di dalam mitokondria menjadi acetil CoA dan CO. Molekul acetil CoA yang merupakan produk akhir dari proses konversi piruvat kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs. Inti dari proses ini terjadi pada siklus adalah untuk mengubah 2 atom karbon yang terkait di dalam molekul menjadi 2 molekul karbon dioksida atau C2, membebaskan koenzim menjadi 2 molekul karbon dioksida atau C2, membebaskan koenzim A serta memindahkan energi yang dihasilkan pada siklus ini ke dalam siklus NADH, FADH, dan GTP. Selain siklus CO dan GTP, dari persamaan reaksi dapat bahwa satu putaran siklus Krebs juga akan menghasilkan molekul NADH dan molekul FADH. Untuk melanjutkan proses metabolisme energi, kedua molekul ini kemudian akan diproses kembali dalam membran sel mitokondria melalui proses rantai transport elektron untuk menghasilkan produk akhir berupa ATP dan air. 3. Rantai transport elektron. Proses konversi molekul FADH dan NADH yang dihasilkan dari siklus asam sitrat menjadi energi dikenal sebagai fosforilasi oksidasi. Dalam proses ini, elektron-elektron yang terkandung di dalam molekul NADH dan FADH ini akan berpindah ke dalam aseptor utama, yaitu oksigen atau O2. Pada akhirnya tahapan proses ini, elektron yang terdapat di dalam molekul NADH akan mampu untuk menghasilkan 3 buah molekul ATP, sedangkan elektron yang terdapat dalam molekul FADH akan menghasilkan 2 buah molekul ATP.
Kemudian proses pembentukan darah dan komponennya. Proses pembentukan darah terjadi di dalam sumsum tulang belakang yang terkandung proses pembentukan darah terjadi dalam sumsum tulang belakang. Salah satu faktor penting pembentukan darah yaitu asam amino yang terkandung di dalam protein rangsum. Konsumsi protein yang tinggi berarti asam amino yang dihasilkan juga tinggi dan memiliki pengaruh pada proses pembentukan darah. Jumlah protein dan asam amino berpengaruh terhadap eritosit, hemoglobin, hematokrit, dan leukosit. Hemoglobin terkandung di dalam eritosit, sehingga pembentukan hemoglobin berkaitan erat dengan jumlah eritosit. Menurut Olvert et al. 2010, sintesis hemoglobin sangat bergantung pada perkembangan dan jumlah sel eritosit. Semakin tinggi jumlah eritosit, maka kadar hemoglobin akan meningkat. Hemoglobin tersusun atas senyawa-senyawa porfirin, besi atau heme yang berkaitan dengan protein globin dan berperan penting dalam membawa serta mengantarkan oksigen ke jaringan. Proses pembentukan hemoglobin tidak hanya dipengaruhi oleh protein kasaramsuk, namun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti kandungan nutrisi, zat besi, hormon, asam amino, glisin, juga vitamin. Kemudian hematokrit disebut juga dengan PCF, yaitu bagian volume darah yang ditepati oleh eritosit. Menurut Soeharsono et al. 2010, nilai hematokrit menunjukkan presentase dari sel-sel darah terhadap seluruh volume darah termasuk eritosit. Peningkatan jumlah eritosit akan berefek pada peningkatan kadar lainnya. Kemampuan darah dalam mengangkut oksigen dapat dilihat dari nilai hematokrit. Menurut Arfa 2015, semakin tinggi nilai hematokrit mengindikasikan adanya dehidrasi, edema, atau pendarahan akibat adanya pengolahan cairan dari pembuluh darah. Apabila ini vikositasi darah tinggi, maka akan memperlambat proses aliran darah pada kapiler dan kerja jantung lebih cepat. Faktor yang mempengaruhi nilai hematokrit yaitu produksi eritosit, kerusakan eritosit, jumlah dan ukuran eritosit. Leukosit memiliki peran dalam sistem ketahanan tubuh dengan cara menghasilkan antibodi serta melakukan fagosintosis agen patogen. Menurut Purnomo et al. 2015, cara tanggapan leukosit dalam mencegah adanya agen penyakit serta peradangan dapat ditunjukkan pada tingkat kenaikan dan penurunan jumlah leukosit. Protein berperan penting dalam proses pembentukan leukosit. Proses gametogenesis dan hormon yang terlibat di dalamnya. Gametosis adalah proses sel kelamin jantan dan betina atau gamet di mana sel sperma dan ovum terbentuk yang setiap dalam gonad pria dan wanita atau testis dan ovarium. Gametosis terdiri dari dua jenis, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi pada tubuh pria, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada wanita. Spermatogenesis dalam arti luas adalah proses pembentukan dan pematangan sel benih pria dan spermatozoa, sehingga tujuan utama dari spermatogenesis adalah pembentukan sel benih yang jumlahnya 4 sperma fungsional. Pembentukan spermatogenesis dimulai dari tubuh
seminiferus yang sesuai dari jenis mereka, yang bentuknya mirip dengan mie kecil, lurus atau bengkok pada testis. Di bagian dalam tubuh seminiferus dilapisi dengan sel Sertoli dan spermatogia. Sel Sertoli disebut dengan sel perawat karena mereka membantu dalam mengembangkan sperma dengan memakan bahan limbah dari spermatogenesis dan mengalahkan sel-sel melalui kanal-kanal tubulus. Hormon-hormon yang berperan dalam proses spermatogenesis yaitu kelenjar hipofisis yang menghasilkan hormon perangsang folikel atau FSH dan hormon lutein atau luteinings hormon. Kemudian LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Kemudian FSH merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP yang akan memacu spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Kemudian hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Oogenesis pada dasarnya adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada tubuh wanita. Tujuan utama dari oogenesis adalah membentuk ovum dalam proses pertumbuhan atau reproduksi. Proses yang berlangsung di organ reproduksi wanita, yakni ovarium, dengan fungsi utama untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Pada prosesnya menghasilkan satu ovum fungsional. Oogenesis terjadi pada spesies dengan reproduksi seksual dan keseluruhan tahap belum matang sel telur. Untuk matang sel telur melewati 5 tahap pada mamalia: oogonium, oosit, kemudian oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan ovum. Umumnya spesies yang mengalami reproduksi seksual, sel telur mengandung setengah materi genetik dari individu dewasa. Reproduksi yang terjadi saat sel telur dibuahi oleh gamet jantan atau sperma. Sperma berisi setengah bahan genetik dari individu yang matang, sehingga embrio yang dibentuk oleh fertilisasi berisi set lengkap materi genetik, sehingga sel telur dan setengah dari sperma. Hormon-hormon yang berperan dalam proses oogenesis yaitu hormon pembentuk oogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon, diantaranya pada wanita usia reproduksi terjadi siklus menstruasi oleh aktivitas aksi hipotalamus, hipofisis, ovarium. Hipotalamus menghasilkan hormon gonadotropin hormon yang menstimulasi hipofisis mensekresi hormon FSH dan LH. FSH dan LH menyebabkan serangkaian proses di ovarium sehingga terjadi sekresi hormon estrogen dan progesteron dan rangsangan ovulasi. Pada masa pubertas, progesteron memacu tubuhnya sifat kelamin sekunder. FSH merangsang ovulasi dan merangsang folikel untuk membentuk estrogen, memacu perkembangan folikel. Hormon prolaktin merangsang produk susu. Kemudian proses kehamilan sampai kelahiran. Dalam proses kehamilan sehingga kelahiran janin dapat proses yang umum terjadi antaranya yaitu fertilisasi. Proses fertilisasi merupakan proses pertemuan yang terjadi antara sel sperma dengan sel telur wanita yang berlangsung di saluran reproduksi wanita. Awalnya proses fertilisasi akan dimulai proses coitus di mana saat berhubungan seks pria akan mengalami semen yang berisi ratusan hingga jutaan sel sperma di dalamnya.
Untuk jumlah normalnya sel sperma yang dihasilkan mencapai 300 sampai 400 juta. Sel sperma akan menuju oviduk yang merupakan tempat dari sel telur setelah mengalami masa ovulasi. Pada saat sel sperma dan sel telur bertemu, maka sel sperma akan meluluh dan kemudian bersatu dengan bagian membran sel telur. Setelah terjadi pembuahan, maka kedua sel tersebut akan berubah dan membentuk zigot. Lalu zigot tersebut akan membelah dengan cara mitosis lalu menjadi morula. Di masa ini wanita mulai memperlihatkan beberapa ciri sedang hamil seperti mengalami mual dan terlambat datang bulan. Beberapa tes seperti tes kehamilan dapat memperlihatkan hasil yang positif. Proses perkembangan embrio. Tahapan selanjutnya adalah proses perkembangan embrio yang terjadi di dalam kandungan atau rahim ibunya. Dalam proses perkembangan ini, embrio atau janin akan melalui beberapa tahap perkembangan yang penting, yaitu periode preimplantasi. Pasca 2-4 hari setelah pembuahan, zigot akan terus mengalami perkembangan. Dalam tahap ini, perkembangan yang awalnya hanya satu set saja menjadi sebuah kelompok satu sel saja menjadi sebuah kelompok menjadi 16 sel di dalamnya yang disebut dengan morula. Morula ini akan terus berkembang dan berdiferensiasi sehingga menjadi 100 sel. Dalam tahapan ini, zigot akan berjalan terus ke oviduk dan setelah itu akan masuk ke dalam rahim dan tertanam di dalamnya atau endometrium uterus. Dan setelah itu akan mulai berkembang beberapa organ lainnya seperti plasenta yang terhubung dengan tali pusar. Fungsi dari tali pusar ini adalah untuk melindungi janin di dalam kandungan dari berbagai penyakit melalui sistem imunisasi secara pasif, melindungi dari organisme patogen hingga menghasilkan hormon. Periode embrionik. Dalam tahapan perkembangan akan lebih banyak terjadi pada pembentukan kepala janin. Di dalam kandungan akan mulai terlihat ciri-ciri wajah semakin jelas. Mata, telinga, hidung, leher akan terbentuk dengan normal. Dalam tahapan ini akan terlihat pula pembentuk jari-jari tangan. Bagian kepala dan jantung akan terlihat mengalami pembesaran. Pertumbuhan organ lainnya akan pula berjalan dengan cepat, misalnya saja seperti organ hati. Ekor akan mulai memendek dengan paha yang terus mengalami perkembangan. Dalam tahapan ini, embrio dikenal dengan fetus. Periode fetus. Dalam 6 bulan tahap, fetus akan berkembang dengan cepat serta banyak sekali perbaikan-perbaikan pada proporsi organ-organ pada tubuh janin melalui diferensi jaringan. Wajah janin juga akan terlihat lebih jelas dengan wajah manusia normalnya. Bagian mata, telinga, dan komponen lainnya pada wajah mulai mengarah ke bagian yang tepat. Di bulan 3 akan terlihat apakah jenis kelamin dari janin yang mengeriput akan mulai tertutupi dengan rambut. Menuju bulan ke-7 dan ke-8 akan terasa sekali pergerakan aktif dari janin, dan di bulan terakhir ini lemak akan mulai tersimpan dan mengisi keriputan yang ada pada kulit serta mengisi berat badan pada janin sehingga menjelang kelahiran. Pada proses melahirkan, dalam tahapan ini janin akan berusia cukup dan akan terjadi proses mengeluarkan tubuh dari janin dari dalam rahim ibunya melalui saluran produksi yang terhubung dengan rahim, yaitu vagina, atau melalui perut dengan cara operasi sesar.
Kemudian bunyi hukum Mendel 1 dan 2. Bunyi hukum Mendel 1, setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet. Setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pertumbuhan individu baru. Proses pembentukan kelamin. Proses pembentukan kelamin sebenarnya telah terjadi sejak pembuahan embrio dengan kromosom XY akan menjadi bayi laki-laki, sedangkan kromosom XX akan menjadi perempuan. Pada usia 7-8 minggu, meski janin kelamin bayi dalam kandungan sudah ditentukan sejak pembuahan, organ seksual janin belum terbentuk hingga usia 7-8 minggu. Sebelum itu janin laki-laki dan perempuan masih tampak sama. Baru pada usia 7 minggu, kromosom Y mengirim sinyal untuk produksi testosteron dan kelamin bayi laki-laki mulai berkembang. Tingkat hormon testosteron ini terus meningkat hingga usia 16 minggu kehamilan. Kurangnya kromosom Y membuat organ reproduksi seperti testis tidak terbentuk pada bayi perempuan. Usia kehamilan 11-12 minggu. Pada usia ini organ reproduksi internal sudah terbentuk sempurna pada bayi laki-laki, namun alat kelamin eksternal yakni penis belum terbentuk. Jika dilihat lewat USG, bayi laki-laki dan perempuan belum tampak berbeda. Pada usia 14 minggu, alat kelamin eksternal sudah bisa dibedakan pada usia ini lewat USG. Pada usia 16 minggu, pada bayi laki-laki, penis dan skrotum sudah tampak jelas pada usia kehamilan ini, sementara pada janin perempuan, rahim, tuba falopi, dan vagina mulai terbentuk. Usia 18 minggu, ovarium pada bayi perempuan sudah terbentuk. Pada bayi perempuan, organ seksual memang berkembang lebih lambat daripada bayi laki-laki. Pada usia 20-22 minggu, perkembangan organ seksual pada bayi dalam kandungan terus berlanjut. Pada usia ini, rahim pada bayi perempuan sudah terbentuk sempurna, vaginanya masih terus berkembang. Menariknya, pada usia ini ovarium bayi sudah berusia 6-7 juta sel telur belum matang. Sel telur itu akan berkurang menjadi sekitar 2 juta buah saat ia lahir. Hingga mencapai masa pubertas, sel telur sudah berkembang menjadi sekitar 400.000 selama masa reproduksinya sebagai wanita. Hanya sekitar 400 sel telur yang kemudian matang lalu dilepaskan menjadi menstruasi atau bayi jika dibuahi.